Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita masih berbicara mengenai seputaran masalah ASI. Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh ibu yang sedang menyusui adalah ketika ibu memiliki suplai pasokan ASI yang cukup banyak atau aliran ASINya terlalu over. Nah, di salah satu sisi, ibu-ibu mengalami kekurangan ASI atau mengeluhkan ASINya seret, ASINya sedikit. Namun, di sisi lain ada ibu-ibu yang memiliki suplai ASI terlalu banyak, bahkan over. Nah, ini merupakan juga permasalahan yang kerap timbul di dunia persusuan. Kenapa masalahnya dan bagaimana dilemanya apabila ibu memiliki jumlah ASI yang terlalu berlebihan? Permasalahan ASI yang berlebihan atau oversupply breast milk, salah satunya ditandai dengan ciri-cirinya aliran ASINya adalah sangat deras pada saat awal-awal menyusui. Nah, ini biasanya pada saat disusui akan langsung terjadi LDR atau let down reflex yang bisa menyebabkan permasalahan yang timbul pada bayinya. Apa saja sih yang akan terjadi terhadap bayinya apabila aliran ASI ibu terlalu deras? Nah, hal ini biasanya ditandai dengan keadaan bayi pada saat menyusui. Nah, pada saat menyusui ini bayi akan terlihat melepas-lepas puting payudara ibu pada saat menyusui. Kemudian bayi akan sedikit akan muncul reaksi batuk-batuk. Dan bahkan dia gelagapan atau megap-megap karena dia tidak bisa menyeimbangkan antara aliran ASI yang keluar dari payudara ibu terhadap proses kecepatan menelan dari si bayi itu sendiri, sehingga pada saat bayi menyusui aliran ASI banyak, bayi belum siap dan belum bisa memaksimalkan kecepatan untuk menghisapnya, banyak udara yang masuk ke dalam lambung bayi. Nah, ini bisa menyebabkan biasanya bayi menjadi kolik, bayi menjadi kesakitan, bayi menjadi rewel. Nah, ini yang kerap membuat ibu menjadi khawatir, kok bayinya baru sebentar aja nyusu, bayinya sudah lepas-lepas payudaranya. Bayinya sebentar menyusui tetapi sudah batuk-batuk dan gelagapan, dan pada saat proses menyusui bayi hanya seperti menggigit atau hanya menggenggam bagian puting payudaranya. Jadi dia tidak terlalu melakukan latch on atau tidak terlalu menghisap dengan kuat ya, karena aliran ASINya tidak bisa dikombinasikan dengan kecepatan pada saat proses menelannya si bayi itu sendiri. Nah, apabila ini terjadi pada ibu-ibu yang sedang menyusui, bahkan kadang khawatir ya, apabila bayinya kok baru sebentar sudah selesai menyusui dan enggan lagi untuk menyusui. Apa sih solusinya? Yang pertama adalah pada saat ibu menyusui, apabila ibu merasa payudara ibu penuh, kemudian kencang, dan tiba-tiba ASI sudah menetes, ini sebaiknya bisa dipompa dulu, dipumping dulu, atau dikeluarkan dengan palah tangan dulu. Nah, setelah itu baru terasa kosong, bisa langsung disusukan dengan bayi. Biasanya proses pengosongan bisa dilakukan antara 2-3 menit sebelumnya. Sudah terasa lebih kosong, aliran ASI sudah lebih normal, bisa langsung disusukan terhadap bayinya. Yang kedua adalah pada saat proses menyusui, ibu bisa memilih berbagai macam teknik menyusui yang biasanya digunakan untuk ibu yang memiliki aliran ASI lebih deras adalah menggunakan posisi setengah duduk ya, setengah tertidur tapi kurang lebih 45 derajat, agak bangun sedikit atau bersender sedikit sehingga mengurangi gaya gravitasi bumi, sehingga mengurangi aliran ASI itu tersendiri. Jadi kekuatan ASINya bisa dapat dimodifikasi atau dapat dikurangi dengan gaya menolak gravitasi dengan posisi setengah duduk ya pada saat proses menyusui. Sehingga nah seperti ini ya, jadi kita posisi setengah duduk dan bayi dihadapkan pada payudara sehingga proses laid back ini bisa mengurangi kecepatan aliran ASI.
Yang ketiga yang perlu Ibu coba adalah menghindari menggunakan ASI booster. Nah, pada saat penggunaan ASI booster yang terlalu berlebihan bahkan dapat menyebabkan produktivitas ASI Ibu, produksi ASI Ibu menjadi lebih over supply demand. Jadi tidak disesuaikan antara kebutuhan bayi dan ASI yang dikeluarkan, sehingga tidak dianjurkan apabila ibu yang sudah memiliki persediaan supply full ASI atau ASInya alirannya deras, sebaiknya menghindari atau stop penggunaan obat-obat atau booster ASI apapun itu bentuknya. Jadi menggunakan makan, minum, serta suplemen obat-obatan yang sealami mungkin sehingga dapat untuk minimalkan terjadinya aliran ASI yang terlalu deras. Nah, yang keempat adalah sebaiknya pada saat proses menyusui ibu lebih bersabar pada saat melakukan proses menyusui. Jadi apabila bayinya megap-megap, kemudian bayi menangis, kemudian udara yang masuk ke dalam perut bayi, ini sebaiknya ibu melakukan proses penyendawaan terlebih dahulu dan hindari mengguncangkan terlalu cepat atau terlalu mengagetkan karena dapat menyebabkan reaksi muntah pada bayi ibu. Sehingga pada saat proses menyusui, tunggu dulu aliran ASInya sudah lebih melambat, kemudian baru disusui bayi secara perlahan dan bersabar. Nah, ini merupakan tips dan trik yang sederhana apabila ibu mengalami permasalahan aliran ASI yang terlalu deras dan bayi sering menolak dan bahkan enggan untuk menyusui dan batuk megap-megap pada saat awal disusui. Perlu dicoba dan dipraktekkan bagi yang ibu yang mengalami aliran ASInya terlalu full atau terlalu banyak, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan semoga sehat selalu. Salam Rahayu.